warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan latihan soal US Biologi tahun 2022. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah soal yang berkaitan dengan jamur atau kingdom fungi ya. Nah, di sini ada gambar jamur. Nah, lalu di soal ini diminta kira-kira di gambar jamur tersebut ini memiliki ciri-ciri yang mana nih? Kayak gitu kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari nomor 6 ini, jadi nomor 6 ini dia itu masuk ke dalam kategori jamur zygomicota. Zygomicota. Nah, jenis jamur itu namanya adalah jamur mukor SP. Nah, biasanya jamur mukor SP ini dia itu ada di mana aja? Dia itu biasanya ada pada air liur kelelawar. Terus dia juga ada pada roti busuk dan ada pada kotoran. Nah, jadi dia itu memang termasuk ke dalam jamur yang sifatnya parasit ya. Nah, di sini kira-kira apa sih ciri-ciri yang termasuk ke dalam jamur mukor SP atau zygomicota ya klasifikasinya? Nah, yang pertama adalah hifanya bercabang-cabang dan tidak bersekat. Ya, betul sekali. Untuk jamur yang masuk ke dalam klasifikasi zygomicota, maka dia memiliki hifa yang bercabang dan tidak bersekat. Lalu yang kedua adalah pembiakannya terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, kebanyakan klasifikasi jamur itu memang banyak yang dapat reproduksinya secara seksual maupun aseksual. Lalu selanjutnya menghasilkan spora dalam bentuk askus. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia zygomicota, maka sporanya itu bukan dalam bentuk askus. Jadi dia nggak punya, ya, tidak punya spora yang namanya askus. Kalau dia itu punya spora seksualnya namanya zygospora, bukan askus. Lalu selanjutnya mempunyai hifa yang bersekat-sekat. Kurang tepat ya. Dia ini hifanya itu justru tidak bersekat. Oleh karena itu ini salah. Lalu yang kelima, spora dibentuk dalam basidium. Salah ya, sporanya kalau spora seksualnya itu dibentuk dalam zygospora. Nah, yang benar ini. Lalu selanjutnya nomor 6, membentuk spora berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Nah, ini benar. Berarti dari ciri-ciri yang ada pada jamur mukor SP yang benar itu ada pada nomor 1, 2, ya, 1, 7. Nah, di sini untuk nomor 7 ini ada pertanyaan. Jadi ya nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 metode kontrasepsi pada program keluarga berencana. Nah, di sini pertanyaannya adalah manakah metode kontrasepsi yang dapat dilakukan oleh wanita. Jadi di sini ada beberapa metode kontrasepsi yang dapat dilakukan oleh wanita, ada juga oleh laki-laki. Suara saya. Oke, untuk nomor yang pertama, spermisida. Jadi spermisida itu adalah gel atau krim yang biasanya digunakan oleh laki-laki gitu ya, untuk menghalangi pembentukan sel sperma seperti itu. Jadi spermisida ini biasanya itu adalah metode kontrasepsi yang bentukannya gel atau krim ya, biasanya dipakai oleh laki-laki gitu ya ke alat kelaminnya gitu untuk menghalangi proses pembentukan sperma seperti itu. Itu ada spermisida. Oke, nomor 2 itu adalah vasektomi. Nah, vasektomi ini adalah merupakan suatu metode kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini dengan memotong saluran sperma atau vas deferens. Ya, jadi vas deferens pada alat kelamin laki-lakinya itu atau saluran spermanya itu dipotong sehingga dia tidak bisa menghasilkan sperma. Itu adalah vasektomi. Lalu tubektomi. Nah, kalau tubektomi ini adalah biasanya metode kontrasepsi yang dilakukan oleh perempuan, yaitu dengan memotong saluran indung telurnya. Lalu kalau IUD ini biasanya dipasang di dalam rahim. Nah, ini disebut juga sebagai kontrasepsi spiral, sama dia itu tujuannya adalah untuk menghalangi sel sperma untuk masuk ke dalam sel telur. Lalu kalau diafragma, ini merupakan alat kontrasepsi yang bentuknya seperti karet dan dilapisi oleh gel pembunuh sperma. Nah, biasanya ini dimasukkan ke dalam vagina. Jadi udah jelas dong untuk nomor 7 ini
metode kontrasepsi yang bisa dilakukan oleh wanita itu yang mana aja, yaitu nomor 3 yaitu tumbektomi, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Maka jawabannya yang paling benar adalah yang E. Nomor 8. Nomor 8 di sini ada gambar jaring-jaring makanan. Dan di sini dimulai jaring-jaring makanan itu kalau kita lihat ini dari tumbuhan. Nanti tumbuhan ini dimakan oleh serangga. Nah, serangga ini bisa dimakan oleh sama siapa aja, oleh laba-laba bisa juga, bisa dimakan juga oleh burung. Nah, lalu selanjutnya ini si burung ini bisa makan apa aja? Burung ini bisa makan serangga, bisa makan ulat, dan juga bisa makan laba-laba. Nanti burung ini akan dimangsa oleh elang. Seperti itu. Nah, elang ini juga akan memangsa kelinci. Ya, kelinci ini bisa memakan tumbuhan. Seperti itu. Nah, di sini yang ditanya, berdasarkan jaring-jaring makanan ini, organisme yang ditunjukkan oleh huruf X. Nah, huruf X ini kan organismenya adalah burung kan ya, gitu kan ya. Nah, ini berperan pada sebagai apa? Nggak mungkin kan burung itu sebagai detritivor karena dia bukan pengurai. Herbivora. Nah, burung ini bukan herbivora karena dia pemakan serangga, gitu kan ya. Lalu konsumen puncak. Nah, kalau konsumen puncak ini adalah elang, ya kan? Nggak mungkin juga. Nah, kalau konsumen tingkat 1 dan 2 itu adalah serangga. Kenapa? Karena serangga ini dia itu bisa memangsa tumbuhan, dia juga bisa memasang laba-laba juga. Maka kalau misalnya ditanya konsumen tingkat 1 dan 2-nya adalah serangga. Kalau konsumen tingkat 2 dan 3-nya, tingkat 2 dan 3-nya adalah burung. Kenapa? Karena burung ini bisa makan banyak banget ya. Dia bisa makan serangga, dia juga bisa makan ulat, dan dia juga bisa makan laba-laba, seperti itu. Nah, oleh karena itu jawaban untuk nomor 8 yang paling benar adalah yang E. Mohon maaf ya, saya memang masih batuk, jadi ketika ngejelasinnya kadang-kadang suara saya kurang jelas. Oke, nomor 9. Untuk nomor 9 ini ada seorang siswa yang sedang mengamati organisme yang hidupnya mengapung atau melayang. Dan daya geraknya itu tergantung pada pergerakan arus atau air. Nah, dalam ekosistem, organisme tersebut itu berperan dalam apa? Nah, kalau kita lihat dari optionnya, yang A, mengambil energi dari produsen dan mengalirkan ke konsumen 2. Kita simpan dulu. Yang B, menampung energi terakhir dan mengalirkan ke pura. Nggak mungkin, karena dia itu organisme yang ngapung dan melayang dalam air ini ya. Jadi dia ikut pergerakan arus ini, nggak mungkin dia jadi menampung energi terakhir gitu kan ya, atau ngalirin ke detritivor, nggak mungkin. Nah, terus yang C, penangkap energi matahari dan mengalirkan ke organisme predator, nggak juga. Perantara aliran energi dari konsumen 1 dan konsumen 3 kurang tepat. Nah, puncak aliran energi dan mengembalikannya ke produsen, bukan juga. Jadi untuk nomor 9 ini, dia itu kan biasanya organismenya ini biasanya itu organisme kecil gitu ya, yang hidupnya di mengapung dan melayang di dalam air gitu kan ya. Nah, ini pergerakannya itu mengikuti arus air. Nah, biasanya ini dia yang mengambil energi pada produsen. Dari produsennya itu bisa fitoplankton gitu ya, fitoplankton gitu kan, yang biasanya nanti dimakan oleh organisme kecil yang ada di air gitu kan ya. Nah, terus habis itu dia itu biasanya ngalirin ke konsumen 2. Konsumen 2-nya itu siapa? Ikan. Seperti itu. Oleh karena itu nomor 9 ini yang paling tepat itu jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi Jadi kan fitoplankton itu kan produsennya. Gitu ya, atau plankton-plankton yang ada di dalam air itu ya, itu adalah produsennya. Nah, itu sebelum dia itu dimakan oleh ikan-ikan yang ada di air tawar itu, biasanya itu ada organisme lagi yang lain yang biasanya itu yang membantu gitu proses fitoplankton itu bisa dimakan oleh si ikan. Nah, itu dah organisme yang dimaksud dari soal nomor 9 ini. Oleh karena itu nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk nomor 10, nah di sini ceritanya nih di soal saat ini tingkat pencemaran air itu relatif tinggi. Nah, kira-kira kalau pencemaran tingkat airnya ini relatif tinggi kan berarti kan suatu sistem kehidupan manusia ini akan terganggu banget kan ya. Karena kalau misalnya kita ke langka air bersih berarti kan kita nggak bisa minum,
Terus abis itu juga kalau misalnya hewan-hewan di sekitar yang minum air yang tercemar itu akan mati. Kalau mati berarti kan pasokan makanan manusia juga akan berkurang kan, seperti itu. Lalu kalau misalnya air itu tercemar, itu kan pasti banyak sekali penyakit gitu ya, wabah penyakit yang akan menjangkit gitu ya, akan menjangkit manusia. Nah, kira-kira nih kalau misalnya pencemaran air yang relatif tinggi ini sedang berlangsung ya. Nah, perubahan lingkungan ini apa sih dampaknya ke manusia, gitulah intinya gitu kan ya dari soal nomor 10 ini. Nah, kalau kita lihat A, keseimbangan alam terganggu, jelas pasti. Yang B, penyakit karena virus merajalela. Ya, penyakit itu bisa terjadi, tapi kalau virus itu biasanya dia itu tersebarnya itu jarang lewat air ya. Nah, kalau misalnya virus itu biasanya dia itu menyebarnya itu lewat udara atau air liur. Maka nomor B ini kurang tepat. Sebenarnya penyakitnya tepat, tapi yang karena virusnya ini loh yang kurang tepat. Kesejahteraan manusia meningkat, nggak mungkin lah. Orang misalnya pencemaran airnya relatif tinggi, nggak mungkin kesejahteraan manusia jadi meningkat gara-gara itu, justru malah menurun. Lalu ada produksi organisme di sungainya itu meningkat, nggak mungkin. Orang airnya itu tempat habitatnya mereka itu rusak, nggak mungkin kan reproduksinya akan meningkat. Dan yang terakhir adalah kehidupan tumbuhan air pada komunitas sungai itu stabil, nggak mungkin lah, pasti dia nggak stabil, malah banyak tumbuhan-tumbuhan air yang ada pada air yang pencemarannya relatif tinggi akan banyak yang mati, seperti itu. Oleh karena itu untuk nomor 10 yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Nomor 11. Nah, di sini nomor 11 ada dua gambar X dan gambar Y. Nah, gambar organel X ini adalah sel tumbuhan, sel hewan, mohon maaf. Dan kalau yang Y ini adalah organel sel yang ada pada tumbuhan. Nah, di sini sel hewan yang memiliki organel X yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, organel X ini tuh perannya apa? Seperti itu. Nah, pada sel hewan yang hanya pada di sel hewan tapi tidak ada di sel tumbuhan itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada lisosom, yang kedua ada sentriol, yang ketiga ada flagel. Nah, ini adalah 3 organel sel yang hanya ada pada sel hewan tapi di sel tumbuhan nggak ada. Nah, sekarang kita tinggal cari nih, kira-kira di antara option ini yang termasuk ke dalam lisosom, sentriol, flagel itu yang mana? Nah, sekarang kita lihat sintesis protein yang option A. Nah, sintesis protein ini adalah fungsi dari ribosom. Nah, ribosom ini dia itu ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Oleh karena itu jawaban A itu pasti salah. Terus habis itu membentuk membran. Nah, membentuk membran ini bukan salah satu fungsi dari lisosom, sentriol atau flagel ya. Lalu menghasilkan energi sel. Nah, ini kalau menghasilkan energi sel ini adalah fungsi dari mitokondria. Nah, mitokondria ini dia itu ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Maka yang C juga bukan. Nah, lalu selanjutnya yang D, mencerna makromolekul plasma. Nah, mencerna makromolekul plasma ini adalah salah satu fungsi dari lisosom. Nah, oleh karena itu 11D itu benar. Ya. Lalu yang E, mengatur keluar masuk zat dari sel. Nah, ini adalah membran sel ya. Jadi ini adalah fungsi dari membran sel, dan membran sel ini ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Oleh karena itu nomor 11 yang paling tepat adalah yang D, yaitu mencerna makromolekul plasma yang merupakan salah satu fungsi dari lisosom. Nomor 12. Di sini ada proses dari jadi ada 3 kondisi proses transport membran. Ya, jadi transport membran itu adalah proses di mana masuknya zat, masuk atau keluarnya zat atau molekul organik di dalam sel, seperti itu. Di sini ada keadaan nomor 1, keadaan nomor 2, dan keadaan nomor 3. Jadi di sini ada sel ya, jadi ininya sel ya, ini
ini sel, ya ada 3 buah sel, ada 3 kondisi gitulah intinya dalam suatu sel. Nah ini sel tumbuhan, anggaplah ini sel tumbuhan. Nah, di dalam sel tumbuhan ini ceritanya dia itu mau mengalami transport membran seperti itu kan ya. Nah kalau pada keadaan satu ini ceritanya di sini kan H2O, ya kan? Ini kan dalam sel, ini dalam sel, ini H2O. Nah H2O ini mau masuk ke dalam dalam selnya ini loh gitu loh maksudnya. Gimana sih bahasa saya, kayaknya nyusahin banget ya. Nah di sini kalau pada keadaan satu ini adalah, jadi di sini kan ada H2O yang ada di dalam sel, atau ya H2O yang dalam sel sama H2O yang ada di luar sel gitu kan ya. Nah untuk keadaan yang pertama ini air ya, jadi air ini ceritanya H2O-nya ini mau masuk ke dalam sel. Nah tapi konsentrasi air yang ada di luar ini yang mau masuk ke dalam selnya ini dia nggak lebih banyak konsentrasinya dibandingkan cairan H2O yang ada di dalam selnya. Nah ini keadaan nomor 1 ini namanya hipotonis. Jadi kalau hipotonis ini adalah konsentrasi zat yang di luar atau konsentrasi air yang ada di luar sel ini yang mau masuk ke dalam sel ini konsentrasinya nggak sejauh banyak dari konsentrasi air yang ada di dalam selnya. Itu namanya hipotonis ya. Jadi intinya yang mau masuk ke dalam sel ini airnya nggak banyak gitu loh, sedikit aja yang mau masuk ke dalam sel. Itu namanya hipotonis. Nah yang kedua ini adalah keadaan isotonis. Nah kalau keadaan isotonis ini artinya H2O yang ada di dalam sel dengan H2O yang mau masuk ke dalam sel ini jumlahnya sama. Jadi misalnya yang mau masuk ke dalam cairan yang mau masuk ke dalam sel atau H2O yang masuk ke dalam sel itu misalnya 10 mili ya. Nah air yang ada di dalam selnya itu juga jumlahnya 10 mili. Jadi konsentrasinya sama. Itu adalah isotonis. Sedangkan kalau hipertonis di sini air yang mau masuk ke dalam si cairan selnya dengan air yang mau keluar di dalam cairan selnya ini lebih banyak konsentrasi air yang mau masuk ke dalam. Ya, jadi konsentrasi air yang ada di luar ini banyak banget yang mau masuk ke dalam si cairan sel. Sedangkan di dalam cairan sel ini airnya itu sangat sedikit. Seperti itu. Nah, di sini namanya ada hipertonis. Ya, jadi kalau hipotonis kita tulis di sini ya. Jadi konsentrasi zatnya atau konsentrasi air yang mau masuk ini dia itu sedikit. Kalau ini konsentrasi air masuk dan keluar itu sama. Sedangkan kalau yang ini, dia ini konsentrasi air yang mau masuk ini lebih banyak dibandingkan konsentrasi air yang ada di dalamnya. Gitu ya, itu namanya hiper itu kan lebih besar gitu kan ya. Hipo itu lebih kecil, kalau iso itu sama seperti itu. Nah di sini kalau suatu kondisi ya yang nomor 3 atau hipertonis ini ketika air yang mau masuk ke dalam sel ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan kandungan air yang ada di dalam sel, ini akan menyebabkan yang namanya plasmolisis. Jadi kalau plasmolisis ini artinya kebanyakan cairan yang mau masuk di dalam sel seperti itu karena konsentrasinya tinggi gitu kan ya. Nah, akibatnya kalau suatu kondisi sel yang hipertonis ini biasanya nanti cairan di dalam selnya itu akan keluar. Udah jadi cairan di dalam sel udah sedikit, dia malah keluar dari sel. Nah, dia keluar dari sel ini, maka nanti membran sel yang ada di dalam sel yang keluar ini cairannya dia akan lepas. Ya, dari dinding selnya seperti itu. Nah itu namanya plasmolisis ya. Jadi plasmolisis ini biasanya terjadi karena larutannya itu terlalu hipertonis sehingga malah air atau cairan yang ada, ya bukan air doang sih maksudnya, molekul yang ada di dalam si selnya itu akan keluar seperti itu. Dan karena dia keluar maka nanti dia membran sel yang ada di cairan selnya itu akan ikutan lepas dari dinding selnya. Nah, itu namanya plasmolisis. Nah, kalau imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam ke dalam sel. Nah, itu biasanya
Kalau kondisi hipotonis sama isotonis ini bisa terjadi inhibisi. Tapi kalau misalnya keadaan larutannya hipertonis, itu akan menyebabkan plasmolisis. Nah, tinggal kita pilih aja di nomor 12 ini mana yang kira-kira masuk kategori plasmolisis dan masuk ke dalam kondisi airnya atau kondisi larutannya, kondisi zatnya itu malah larutannya hipertonis. Mana nih kira-kira? Sekarang kita lihat. Kalau yang A, plasmolisis karena sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipertonis. Ini udah bener jawabannya. Nomor 12 ini A. Yang kenapa? Karena larutan hipertonis kondisinya lalu terjadi plasmolisis, maka jawabannya A itu benar. Ya kan? Yang B, kalau plasmolisis sel tumbuhan dimasukkan dalam isotonis, tidak. Tadi kan udah bilang ya, kalau isotonis sama hipotonis ini biasanya itu adalah prosesnya itu inhibisi bukan plasmolisis. Maka nomor B sama C itu pasti salah. Nah, yang D sama E ini inhibisi itu nggak mungkin hipertonis, maka salah juga. Yang E, inhibisi larutannya hipotonis, benar. Tapi pada keadaan nomor 12 ini adalah pada saat nomor 3 ini adalah hipertonis, bukan hipotonis. Kecuali kalau misalnya pada kondisi nomor 3 ini hipotonis, maka nanti jawabannya adalah yang E, inhibisi karena sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipotonis, seperti itu. Oleh karena itu jawaban nomor 12 adalah yang A. Soal nomor 13. Reva sedang mengamati preparat awetan suatu jaringan hewan menggunakan mikroskop. Nah, Reva ini melihat matriks pada preparat awetan berwarna keruh dan gelap. Lalu berwarna keruh dan gelap. Lalu matriksnya tersusun atas kasar dan tidak beraturan, dan jaringan tersebut banyak terdapat di cakram antara tulang belakang dan simfis pubis. Nah, jaringan yang diamati Reva ini berfungsi untuk apa? Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri jaringan yang dilihat oleh si Reva ini, yang pertama ini dia punya matriks ya, matriksnya itu warnanya keruh dan gelap. Lalu habis itu matriksnya ini dia itu tersusun kasar dan tidak beraturan, dan adanya banyaknya di cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini adalah jaringan ya, jaringan hewan ya. Jaringan hewan ini kan ada jaringan ikat, ada jaringan tulang, ada jaringan otot dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini ada jaringan tulang ya anak-anak. Nah, jaringan tulangnya ini kalau kita lihat, nah bentuk jaringan tulangnya ini dia itu adalah jaringan cartilago fibrosa. Nah, jaringan cartilago fibrosa ini dia ini mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, sehingga matriksnya itu berwarna gelap dan keruh. Ya kan, sesuai dengan ciri yang tadi kan, dia matriksnya berwarna gelap dan keruh. Lalu cartilago fibrosa ini juga terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tadi kan katanya jaringan ini banyak ditemukan di cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis. Nah, lalu ada juga di simfisis pubis ya, dan persendian. Lalu cartilago fibrosa ini fungsinya itu adalah untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya, bagian dalam tulangnya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari penampang cartilago fibrosa kalau kita lihat menggunakan mikroskop, seperti itu. Nah, jadi jaringan yang dimaksud dari soal tadi itu adalah jaringan cartilago fibrosa. Nah, yang ditanya adalah dari soal ini, jaringan ini fungsinya apa gitu kan ya. Nah, di sini dari optionnya yang pertama memberi kemungkinan pertumbuhan dan memanjang tulang pipa. Nah, ini bukan. Yang kedua, menyokong dan melindungi jaringan di bawahnya. Benar. Yang ketiga, menambah kekuatan terhadap tulang. Salah. Menyuplai zat makanan bagi pertumbuhan tulang dan saraf. Salah. Dan memberi daya kelenturan. Salah. Jadi memang yang benar adalah jawabannya yang B, menyokong dan melindungi jaringan bawahnya, karena ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan artikel ini mengatakan bahwa cartilago fibrosa berfungsi untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya.
maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, lalu sekarang nomor 14. Nah, pada nomor 14, daun ini merupakan organ tumbuhan yang fungsinya sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis ya, seperti itu. Lalu selain itu, daun itu fungsinya sebagai tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi. Nah, struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut itu yang bagaimana? Jadi kita harus lihat nih di antara ciri-ciri di sini. Ciri-ciri daun di sini kira-kira yang mendukung proses fotosintesis sama transpirasi ya, pengeluaran air. Nah, itu kira-kira tuh yang mana gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, proses fotosintesis itu kan memerlukan cahaya ya, anak-anak. Jadi memerlukan cahaya. Nah, lalu cahaya matahari ini sebagai sumber energi utama ini kan dia itu pasti akan memperhatikan luas area daunnya gitu ya. Luas area daun ini akan sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis ini. Jadi semakin luas nih daun, maka cahaya yang akan ditangkap itu juga akan semakin banyak, ya enggak? Sehingga proses fotosintesisnya itu akan berlangsung lebih cepat. Kalau proses fotosintesisnya berlangsung lebih cepat, berarti kan artinya tanaman itu akan semakin ternutrisi karena dia mempunyai cadangan makanan yang banyak, dan pasti dia akan menghasilkan oksigen yang banyak pula, seperti itu kan ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya area daunnya ini selain dia harus luas gitu kan ya. Nah, ini juga dia itu volume daunnya itu juga pasti besar dong. Jadi kalau semakin luas area daunnya, maka volume daun itu akan semakin besar juga. Dan kalau semakin luas area daun ini juga, selain dia bisa mendukung fotosintesisnya, maka dia itu juga transpirasinya juga akan menjadi lebih besar. Artinya karena area daunnya itu semakin luas, maka pengeluaran zat airnya itu dari daunnya itu juga akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu kalau misalnya luas daunnya itu semakin besar ya berarti volumenya otomatis bertambah gitu kan ya. Nah, sekarang nomor 14 nih, kira-kira ciri-ciri yang mana yang lebih tepat? Sekarang kita lihat susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat. Ini tidak mempengaruhi fotosintesis gitu kan. Nah, jaringan mesofil itu jaringan daunnya ya. Nah, lalu yang kedua, perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Nah, ini benar jawabannya. Ini benar karena tadi kan sudah yang seperti Ibu jelasin, kalau semakin luas daerah daunnya itu maka semakin cepat kan proses fotosintesisnya dan juga semakin cepat pula proses transpirasinya. Nah, lalu stomata mengatur fungsi sel penjaga dalam transpirasi. Ini nggak ada kaitannya ya. Nggak ada kaitannya dengan fotosintesis dengan transpirasi. Luas pori stomata 30% dari luas permukaan bawah daun ini juga tidak ada kaitannya dengan fotosintesis dan transpirasi. Transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas. Oh salah, justru transpirasi itu akan semakin tinggi pada permukaan daun yang luas. Oleh karena itu nomor 14, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah yang B. Perbandingan luas area dan volume daun yang besar sehingga dapat mempercepat fotosintesis dan transpirasi. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada dua gambar tentang bagian lengan ya dan otot sih lebih tepatnya. Nah, ada dua keadaan, ada keadaan X dan keadaan Y. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan mekanisme gerak antagonis otot lengan. Nah, perubahan posisi X ke Y itu menunjukkan kerja apa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini pada dua gambar otot ini ada dua gambar otot yang berkaitan dengan sifat itu ya, mekanisme kerja otot secara antagonis ataupun sinergis. Nah, kalau yang bagian atas ini disebut dengan otot bisep, sedangkan bagian bawah di sini ada disebut dengan otot tricep. Nah, di sini kalau kita lihat gerakan X ini adalah gerakan antagonis ya, gerak antagonis. Ya, gerak antagonis itu adalah gerakan yang berlawanan. Ya, gerakannya berlawanan. Sedangkan kalau yang Y ini adalah gerakan sinergis. Ya. Jadi ketika kita itu mau menekuk lengan kita, itu berarti adalah antagonis. Adalah gerak antagonis pada otot bicep dan tricepnya. Sedangkan kalau misalnya pada keadaan kita merentangkan tangan kita ke bawah ya, pada seperti gambar yang Y ini berarti sinergis. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pada gerakan antagonis ini ya, berarti gerakan antagonis ini nih ketika X ya. Nah, ini berarti yang berkontraksi itu adalah otot bicep.
Dan yang berelaksasi itu adalah tricep. Gitu ya, bicepnya karena dia melawan ini lengan gerakan lengan kita ini melawan otot bicepnya, sehingga menimbulkan gerakan antagonis. Sedangkan kalau pada gerakan sinergis ini ya, otot bicepnya ini akan mengalami, ini kan bicep ya, bicepnya ini akan mengalami relaksasi seperti itu ya. Ini bicepnya relaksasi, kalau ini bicepnya kontraksi. Nah, sedangkan kalau misalnya tricepnya ketika di antagonis, tricepnya ini akan relaksasi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ini adalah lengan bawah ya. Ya, ini tricepnya. Nah, otomatis kalau misalnya bicepnya relaksasi pada keadaan sinergis ya, maka tricepnya itu akan kontraksi karena dia itu bukan berlawanan sih, jadi dia itu berkontraksi dengan ini lengan bawahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini gambar yang menunjukkan perubahan posisi dari X ke Y itu apa? Nah, kan kalau pada X ini kan bicepnya berkontraksi kan ya. Nah, lalu bicepnya jadi relaksasi nih kalau pada Y ya, berarti kan perubahannya adalah dari kontraksi berubah jadi bicepnya relaksasi gitu kan ya. Terus abis itu tricepnya malah jadi kontraksi gitu kan ya. Soalnya kalau tricep yang ini yang tadinya relaksasi di antagonis ya, terus dia berubah gitu kan, jadi dia tricepnya yang kontraksi seperti itu. Maka untuk nomor 15 ini jawaban yang tepat itu adalah perubahan dari yang tadinya ya kan, kalau antagonis kan bicepnya kontraksi, saya tulis ulang aja gitu ya biar nggak bingung kalian ya, bicep kontraksi, terus tricep relaksasi. Ini kalau dia antagonis gitu kan. Kalau pas sinergis ini bicepnya relaksasi, nah tricepnya kontraksi. Nah, berarti kan ini posisinya X, ini posisinya Y. Maka dari X ke Y itu berarti adalah perubahan dari bicepnya itu yang relaksasi. Terus habis itu menjadi bicepnya kontraksi berubah jadi bicep relaksasi, tricepnya relaksasi berubah jadi tricep kontraksi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Relaksasi otot bicep sedangkan kontraksi otot tricep. Selanjutnya nomor 16. Nah, untuk nomor 16 di sini, jadi ini adalah gambar jantung ya. Jantung itu kan terdiri dari 4 ruang. Ya, yang pertama itu adalah 2 serambi. Nah, serambinya itu ada yang kanan, ada yang kiri, terus ada yang satunya lagi adalah 2 bilik. Nah, sama, bilik juga ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, gambar X dan Y ini adalah menunjukkan gambar serambi dan gambar bilik yang ada di sebelah kiri gitu kan ya. Karena kan kita kan melihatnya posisinya ini jantungnya itu kan berlawanan arah ya. Jadi yang di sebelah sini ini adalah kiri, sedangkan yang di sebelah kiri jadi kanan. Gitu kan ya. Nah, untuk gambar X ini adalah serambi ya. Bagian serambi. Nah, karena dia ada letaknya di sebelah kiri, maka serambi kiri. Sedangkan kalau yang Y ini adalah serambi kanan. Salah, bilik, mohon maaf ya. Ini serambi kiri. Kalau ditanya serambi kanan yang mana? Yang inilah serambi kanan. Mohon maaf, maksud saya ini adalah bilik ya, bukan serambi. Bilik kiri. Karena posisinya sama-sama ada di sebelah kiri. Nah, serambi kiri dan bilik kiri. Nah, kalau ditanya apa sih fungsinya serambi kiri? Nah, kalau serambi kiri ini fungsinya itu adalah untuk menerima darah dari paru-paru. Itu adalah fungsi utama dari serambi kiri. Sedangkan fungsi utama dari bilik kiri adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat di sini berdasarkan fungsi X dan Y nih, kira-kira yang tepat yang mana?
menerima darah dari seluruh tubuh. Salah ya, harusnya kan menerima darah dari paru-paru. Kalau yang Y, memompa darah ke seluruh tubuh. Benar. Ininya benar tapi ininya salah. Kalau yang B, memompa darah ke seluruh tubuh, salah. Menerima darah dari paru-paru, salah. Kalau yang C, menerima darah dari paru-paru, benar. Memompa darah ke seluruh tubuh juga benar. Maka jawaban untuk gambar 16 yang X dan Y fungsinya apa? Yaitu yang benar adalah yang C, menerima darah dari paru-paru dan memompa darah ke seluruh tubuh. Karena fungsi dari serambi kiri adalah memang menerima darah dari paru-paru, sedangkan kalau bilik kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, nomor 17. Akhir-akhir ini Ibu Dinda itu mudah haus, lelah, dan mengantuk. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, maka Ibu Dinda ini segera melakukan suatu pemeriksaan. Nah, ketika dia melakukan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh bahwa telah terjadi kerusakan pada pankreas Ibu Dinda yang menyebabkan jumlah insulin yang diproduksi rendah. Wah, ini mau jelas banget. Nah, dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa Ibu Dinda ini didiagnosis menderita penyakit apa. Nah, kalau misalnya penyebabnya itu adalah kadar hormon insulinnya itu rendah, itu udah jelas banget ya penyakitnya apa. Nah, tapi kita cek satu-satu dulu kimia. Kalau kimia itu kan berarti kebanyakan sel darah putih. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan pengaruhnya dengan jumlah insulin, maka nggak mungkin ya Kak. Kalau anemia itu kekurangan sel darah merah, ini juga nggak ada kaitannya dengan produksi jumlah hormon insulin. Nah, kalau diabetes insipidus, itu adalah kekurangan hormon ADHD, sehingga dia menyebabkan dia itu malah kadar jadi dia itu sering banget buang air kecil kalau penyakit diabetes insipidus karena dia kekurangan hormon ADHD. Nah, oleh karena itu C ini tidak ada kaitannya dengan diagnosis Ibu Dinda. Lalu selanjutnya adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangannya hormon insulin di dalam tubuh, sehingga keseimbangan gula darahnya terganggu. Oleh karena itu nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah yang D, diabetes mellitus. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas beberapa organ. Enzim yang dihasilkan oleh organ X dan fungsinya yang benar adalah apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ditunjukkan huruf X di gambar lambung. Nah, terus dari soal itu minta enzim yang ada pada organ lambung ini atau organ X ini fungsinya yang benar yang mana gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu di dalam lambung itu ada enzim-enzim apa aja sih yang berperan. Nah, ada yang namanya asam klorida atau HCl. Nah, ini enzim si asam klorida atau HCl ini digunakan untuk mengubah pepsinogen jadi pepsin dan merangsangnya bekerjanya usus, hati, dan pankreas. Lalu di sini juga ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin itu fungsinya adalah sebagai mengubah protein menjadi albumosa dan pepton. Lipase. Nah, lipase ini berfungsi sebagai pengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu renin. Renin ini fungsinya adalah mengubah protein dari susu menjadi laktose. Dan gastrin digunakan untuk menggiatkan kelenjar-kelenjar lambung untuk mengeluarkan getahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini yang satu-satunya enzim yang ada pada lambung itu adalah renin, ya kan? Sedangkan yang lainnya bukan. Kenapa? Karena renin ini memang ada di lambung dan benar memang gunanya adalah mengendapkan protein susu. Nah, kalau peptidase itu di mana Bu adanya? Nah, peptidase ini juga hormon pencernaan, tapi dia adanya di usus halus, ya. Dan memang fungsinya benar untuk mengubah protein jadi asam amino. Lalu kalau maltase ini dia itu benar untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, tapi letaknya bukan di lambung tapi di usus halus. Tripsin juga mengubah protein jadi asam amino, benar, tapi dia adanya di pankreas. Dan kolesistokinin. Nah, kolesistokinin ini bukan enzim ya, tapi dia termasuk ke dalam hormon. Nah, hormon pencernaan yang
adanya di usus halus juga. Jadi memang jawabannya adalah yang A, yaitu renin, dan fungsinya adalah mengendapkan protein susu atau mengubah protein susu menjadi laktose. Nah, sekarang nomor 19. Frekuensi pernapasan seorang perokok berat lebih banyak dibandingkan orang yang bukan perokok. Kenapa? Nah, yang harus kalian tahu ini, kegiatan merokok ini dapat mengakibatkan perubahan struktur serta cara-cara kerja saluran pernapasan kita dan jaringan-jaringan yang ada dalam paru-paru. Nah, pada saluran pernapasan yang berukuran relatif besar nih, kira-kira, nah biasanya sel-sel yang ada pada paru-paru tersebut ya, atau saluran pernapasan tersebut ya, itu biasanya akan membesar. Sedangkan pada saluran pernapasan yang kecil akan terjadi peradangan ringan sehingga terjadi penyempitan, gitu kan ya, yang disebabkan oleh bertambahnya sel-sel dan penumpukan lendir. Nah, sementara itu pada jaringan paru-paru akan terjadi peningkatan jumlah sel radang dan juga kerusakan alveoli. Jadi memang kalau misalnya kita rokok itu akan mengalami peradangan pada paru-paru. Nah, peradangan paru-paru tersebut itu menyebabkan saluran pernapasan kita akan menyempit seperti itu. Akibatnya, udara yang masuk dan keluar dalam satu kali kita bernapas nih bagi seorang perokok berat itu akan menjadi lebih sedikit ya dibandingkan dalam keadaan normal. Nah, hal inilah yang menyebabkan para perokok itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak karena jalur pernapasannya atau saluran pernapasannya menyempit karena terjadi peradangan pada paru-paru. Seperti itu. Oleh karena itu, nomor 19 jawaban yang tepat adalah yang B. Saluran pernapasannya menyempit sehingga frekuensi pernapasan seorang perokok itu dibutuhkan lebih banyak agar paru-parunya bisa menerima udara lebih banyak. Seperti itu. Lalu sekarang nomor 20. Gerak refleks. Nah, gerak refleks ini sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara tiba-tiba ke bagian bawah tempurung lutut sehingga secara tidak sadar tungkai bawah penderita akan bergerak ke depan. Ya, namanya gerak refleks. Gerak refleks itu memang gerakan yang tidak disadari, gitu kan ya. Nah, yang ditanya adalah gerakan tersebut melibatkan busur refleks yang dimulai dari lutut kemudian diteruskan kemana. Jadi, ibaratnya dari nomor 20 ini ditanya proses gerak refleks itu tuh dimulai dari mana ke mana sih, gitu kan ya. Nah, gerak refleks ini ya terjadi ya ketika misalnya nih ada rangsangan dari luar, itu diterima oleh si reseptor kita. Nah, sehingga impuls-impuls saraf kita dalam neuron sensoris, gitu kan ya, pada reseptor itu akan dilanjutkan ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat kita adalah sumsum tulang belakang. Nah, jadi dari saraf sensoris ke sumsum tulang belakang. Lalu pada sumsum tulang belakang kita itu biasanya rangsangannya atau impulsnya dilanjutkan oleh interneuron. Ya, dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, jadi dari sensorik ke motorik. Lalu selanjutnya dari neuron motorik impulsnya itu akan dilanjutkan ke efektor. Dirangsang untuk berkontraksi sehingga nanti akan mengalami kontraksi. Nah, kontraksinya pada kaki kita. Karena kan di sini kan yang ditanyainya itu adalah gerakan ini kan, gerakan memukulkan benda lunak pada bagian tempurung lutut atau kaki kita, gitu kan ya. Sehingga di mana nih gerak refleksnya tuh mulainya dari prosesnya dari mana ke mana. Nah, oleh karena itu nomor 20 jawaban yang benar adalah yang A. Jadi gerakan refleksnya ini adalah dimulai dari saraf sensoris, dilanjutkannya ke sistem saraf kita yaitu sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang ini saraf sensoriknya itu diubah menjadi saraf motorik, lalu dia akan berkontraksi di kaki kita. Seperti itu. Nomor 20 adalah yang